wabarakatuh, sahabat PLN dan Bang Kapos dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita sambil menunggu berbuka puasa. Kita masih membahas tentang adab di bulan Ramadan, yaitu diantaranya memperbanyak membaca Al-Quran. Pada kesempatan hari ini kita masih membahas tentang membaca Al-Quran, tentang keutamaannya. Ya, kita sudah ketahui bersama bahwasanya orang yang membaca Al-Quran, yang mahir baca Al-Quran, mereka bersama para malaikat yang mulia. Dan bagi orang yang tidak mahir baca Al-Quran, tapi dia berusaha untuk belajar, bacanya tidak lancar, ya tak tersendat-sendat, tapi ada usaha, Allah tetap memberikannya 2 pahala, diberikan pahala. Ya, karena betapa besarnya pahala dari baca Al-Quran, maka ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ya motivasi bagi kita untuk semangat membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Bahkan dibilang bahwasanya orang yang terbaik di antara kalian ternyata bukanlah orang yang paling kaya, orang yang paling tampan, orang yang paling banyak duitnya, tetapi orang yang paling baik di antara kalian, profesi yang paling terbaik adalah ketika kalian belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tapi para sahabat PLN dan Bakapos, ketahuilah bahwasanya dalam membaca Al-Quran, satu huruf yang kita baca, ya, itu ternyata ada pahalanya 10. Satu huruf, ya, yang kita baca, maka ada 10 pahalanya. Satu huruf yang kita baca. Kata beliau dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, saya membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya hasanah, baginya 1 pahala, bahkan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Satu huruf. Ya. La aqulu alif lam mim harfun. Ya, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bayangkan hanya mengucapkan alif lam mim kita dapat 30 pahala. Maka bagaimana kalau kita membaca kelanjutannya? Bagaimana kalau kita membaca 1 halaman? Bagaimana kalau kita membaca 1 lembar? Bagaimana kalau kita membaca berlembar-lembar? Berapa huruf dalam setiap lembar? Dan betapa pahala yang kita kumpulkan menjadi bekal kita untuk di akhirat. Akan tetapi sangat disayangkan kaum muslimin, ini semua karena lemahnya iman dan juga karena godaan syaitan menyebabkan kita malas membaca Al-Quran. Karena tidak biasa, baru baca sebentar sudah ngantuk. Ini adalah musibah yang menimpa kaum muslimin. Bahkan mereka lebih senang untuk mendengarkan selain Al-Quran, membaca selain Al-Quran daripada Al-Quran itu sendiri. Bagaimana para sahabat ridwanullah alaihi ajmain, bagaimana mereka dahulu berhubungan dengan Al-Quran. Tidaklah ada hari-hari di antara mereka, melainkan mereka membaca Al-Quran. Al-Quran itu senantiasa mereka baca. Bagaimana menjadikan mushaf Al-Quran itu menjadi peneman mereka, sebagaimana kita zaman sekarang menjadikan HP ini sebagai peneman kita dimanapun kita berada. Ya, demikian permisalan mereka. Di mana-mana mereka baca Al-Quran, ya, ketika di rumah baca Al-Quran, sebagaimana kita sekarang, di mana-mana kita membaca HP. Mungkin kita tidak bisa sama dengan para sahabat yang mereka dijamin masuk surga, tetapi setidaknya kalau bukan mereka, para sahabat, para salafus soleh yang kita contoh, siapa lagi yang kita contoh dalam kehidupan ini? Apakah kita, walaupun kita adalah generasi yang kurang imannya, kemudian kita biarkan kita semakin terpuruk keimanannya? Nah, jangan demikian, tetapi kita tetap berusaha. Walaupun saya cuma bisa membaca Al-Quran 1 halaman sehari, tetapi tetap membaca. Jangan kau tinggalkan Al-Quran dalam keseharianmu. Setiap hari harus membaca Al-Quran, walaupun hanya 1 halaman, walaupun hanya 1 lembar. Ya, dan dalam proses untuk mencintai Al-Quran itu ada prosesnya. Gak bisa kita serta-merta, wah saya harus khatam ini 30 juz dalam Ramadan ini. Tapi padahal selain bulan Ramadan dia jarang baca Al-Quran. Setidaknya dia mulai berlatih
sedikit demi sedikit. Bulan Ramadan ini saya mulai membaca Al-Quran. Nanti setelah bulan Ramadan, saya juga akan membaca Al-Quran bahkan lebih banyak daripada di bulan Ramadan karena sudah terbiasa. Baik, kita lihat bagaimana salafus saleh radhiyallahu anhum. Mereka semua memberikan contoh teladan yang baik dalam baca Al-Quran. Mereka bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali selama bulan Ramadan. Tidak sebagaimana kita, baru hatam Al-Quran sekali saja sudah merasa cukup. Ya, baru hatam Al-Quran sekali, kamu sudah hatam belum? Baru sekali. Ya, padahal para sahabat ridwanullah alaihi ajmain, mereka semua menghatamkan Al-Quran itu berkali-kali. Ya, dalam bulan Ramadan. Kita lihat sebagaimana kita lihat asar-asar dari mereka. Kana Malik rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, idza dakhala Ramadan tarakal qiraah hadis wa majalisil ilm. Ya, maka beliau meninggalkan membaca hadis dan beliau beralih wa aqbala ala qiraatil Qur'an minal mushaf. Maka beliau beralih kepada membaca mushaf. Qatadah rahimahullah, ketika bulan Ramadan yahtimu Quran fi kulli sab'i layalin daiman. Ya, wa fi Ramadan fi kulli thalathi fil ashr akhir minhu fi kulli lailatin. Qatadah, Imam Qatadah, para salafus saleh dahulu mereka menghatamkan Al-Quran beliau menghatamkan Al-Quran dalam setiap 1 minggu. Ya, adapun di bulan Ramadan beliau bisa menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Nah, bayangkan betapa beliau, para sahabat semua, para salaf dulu sangat dekat dengan Al-Quran, sampai bisa menghatam Al-Quran 7 hari sampai 3 hari. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah juga sama. Mereka menghatamkan Al-Quran bisa 3 hari. Ya, fi kulli thalathi layalin. Dalam setiap malam, 3 hari, 3 malam mereka bisa menghafalkan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Dan ketika pada 10 malam terakhir, beliau bisa menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Masya Allah. Setiap 2 malam menghatamkan Al-Quran. Dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak kisah-kisah para sahabat dan para salafus saleh dulu. Ketika bulan Ramadan mereka menghatamkan Al-Quran. Ya, bisa sampai 3 hari, bisa sampai 2 hari, bisa sampai seminggu. Nah, kita sekarang, kalaupun tidak bisa meniru mereka, setidaknya kita mencoba untuk menghatamkan Al-Quran 1 kali saja di bulan Ramadan. Atau kalau kurang dari itu, ya, setidaknya kita membaca Al-Quran setiap hari, berusaha untuk mencintai Al-Quran sebagaimana para salaf dahulu yang mereka adalah orang soleh, dan kita pun berusaha untuk menghatamkannya, membacanya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini saja dapat disampaikan. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.